Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Alamsyah. Saya dari Prodi Geografi, NIM E100240023. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penjelasan arsitektur kerak bumi di wilayah tempat tinggal saya, di wilayah Indramayu. Sebelumnya kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur geologi. Wilayah Indramayu terletak di cekungan sedimentasi besar yang dikenal sebagai Cekungan Jawa Utara. Cekungan ini merupakan daerah dengan endapan sedimen tebal yang terbentuk selama jutaan tahun dari aktivitas pengangkatan dan pengendapan di daerah pesisir. Batuannya terutama terdiri dari sedimen kuarter dan lapisan batuan lebih tua dari periode Neogen yang mencakup batuan lempung, pasir, dan lanau. Seringkali diendapkan oleh aliran sungai dan laut. Terus yang kedua ada lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi di Indramayu cenderung lebih tipis dibandingkan dengan pegunungan di selatan Jawa. Dengan dominasi batuan sedimen yang relatif lunak, ini mencerminkan sejarah geologis kawasan ini sebagai bagian dari dataran rendah yang mengalami proses pengendapan. Lapisan bawahnya terdiri dari endapan sedimen seperti lempung, batu pasir, dan batu gamping yang terakumulasi dari pengendapan sungai dan laut selama ribuan tahun yang lalu. Selanjutnya ada aktivitas tektonik. Meskipun Indramayu tidak berada langsung di jalur patahan utama, pergerakan lempeng tektonik yang terjadi di seluruh Pulau Jawa tetap memengaruhi daerah ini, terutama dalam hal penurunan tanah atau subsidence di cekungan. Cekungan Jawa Utara termasuk Indramayu mengalami penurunan tanah alami yang diperburuk oleh aktivitas manusia, seperti pengeboran air tanah yang intensif, sehingga seringkali terjadi penurunan permukaan tanah di daerah pesisir. Selanjutnya ada sumber daya alam. Wilayah ini dikenal memiliki potensi minyak dan gas bumi karena lapisan sedimennya yang kaya akan sumber dayanya. Aktivitas eksplorasi dan produksi minyak bumi sudah berlangsung lama di kawasan ini, terutama di lapangan minyak Blok ONWJ atau Offshore North West Java. Selain itu, tanah di daerah ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, meskipun penurunan muka tanah dan intrusi air laut menjadi tantangan utama. Secara keseluruhan, arsitektur kerak bumi di wilayah Indramayu sangat dipengaruhi oleh sejarah geologi, sedimentasi laut, dan aktivitas tektonik yang relatif tenang, tetapi tidak berdampak dalam hal penurunan tanah serta potensi sumber daya alam di wilayah tersebut. Wilayah Indramayu sendiri tidak berada di jalur patahan besar atau wilayah tektonik aktif, tetapi tetap terpengaruh oleh pergerakan lempeng Indo-Australia yang menekan lempeng Eurasia. Pergerakan ini tidak memicu gempa besar di wilayah Indramayu, namun menyebabkan penurunan tanah alami di subsidence. Proses penurunan tanah ini semakin diperburuk oleh aktivitas manusia, terutama melalui pengeboran air tanah secara berlebihan. Akibatnya, beberapa daerah di Indramayu, terutama wilayah pesisir, mengalami penurunan muka tanah yang signifikan, yang berisiko meningkatkan kejadian banjir rob dan intrusi air laut ke daratan. Lanjut, struktur kerak bumi di Indramayu juga memiliki nilai ekonomi yang penting. Cekungan Jawa Utara dikenal dengan cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah, yang terbentuk dari material organik yang terperangkap di antara lapisan sedimen selama ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Lapangan minyak di Blok ONWJ atau Offshore North West Java
yang terletak di lepas pantai Indramayu adalah salah satu sumber daya alam yang telah dieksplorasi dan diproduksi sejak lama, memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan nasional. Sebelumnya, apa sih Cekungan Jawa Utara itu? Eh, jadi, secara regional, Cekungan Jawa Barat Utara merupakan sistem busur belakang atau backyard system yang terletak di antara lempeng mikro Sunda dan tunjaman lempeng Hindia Australia. Cekungan ini dipengaruhi oleh sistem block floating yang berarah utara ke selatan. Sistem patahan yang berarah utara selatan ini membagi cekungan Jawa Barat Utara menjadi graben atau beberapa subcekungan dari barat ke timur, yaitu subcekungan Ciputat, subcekungan Pasir, subcekungan Pasir Putih, dan subcekungan Jatibarang. Masing-masing subcekungan dipisahkan oleh tinggian. Tinggian Rengas Dengklok memisahkan subcekungan Ciputat dan subcekungan Pasir Putih hingga Pemanukan, dan tinggian Kandang Haur memisahkan subcekungan Pasir Putih dengan subcekungan Jatibarang. Di samping itu, kerak bumi di wilayah Indramayu juga mendukung aktivitas pertanian karena lapisan tanah yang kaya akan mineral hasil dari sedimentasi sungai dan laut. Namun, tantangan yang dihadapi adalah penurunan tanah dan ancaman intrusi air laut yang dapat mengurangi produktivitas pertanian dan memengaruhi keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, manajemen sumber daya air dan konservasi tanah menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam di wilayah Indramayu ini. Secara keseluruhan, arsitektur kerak bumi di Indramayu mencerminkan dinamika geologis yang relatif tenang, tetapi tetap rentan terhadap perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kombinasi antara struktur sedimen yang kaya akan sumber daya alam dan kerentanan lingkungan ini menjadikan wilayah Indramayu strategis secara ekonomi, namun membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.